Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Aldazira dengan NPWP 2036241020 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air kelas C angkatan 2024. Saya adalah mahasiswi dari Institut Teknologi 10 November. Kali ini, dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk ikut dalam perjalanan kecil kami menuju desa yang penuh dengan makna, yaitu Desa Golusepa, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kami datang ke sana dalam rangka pengabdian. Tapi nyatanya bukan hanya mengabdi. Kami justru banyak belajar dari kehidupan warga, dari seniman anak-anak, dari interaksi yang sederhana tapi bermakna. Video ini akan menjawab satu pertanyaan. Apakah nilai-nilai Pancasila masih hidup di tengah masyarakat kita hari ini? Sebelum masuk ke tujuan observasi, mari saya kenalkan sedikit tentang Desa Golusepa. Golusepa adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini berada di dataran tinggi dengan alam yang sangat asri. Banyak warga menggantungkan hidupnya dari pertanian, peternakan, dan pekerjaan informal lainnya. Infrastruktur masih terbatas, beberapa jalan rusak, akses air dan listrik tidak selalu stabil. Namun, keramahan dan semangat hidup masyarakat sangat tinggi. Kehidupan sosial di desa ini sangat erat. Warga saling mengenal dan terbiasa bekerja sama dalam kegiatan adat, keagamaan, maupun keseharian. Perbedaan agama dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Pancasila adalah dasar negara, tapi apakah ia juga dasar perilaku kita? Apakah ia sekadar slogan di dinding sekolah, atau betul-betul menjadi nilai hidup yang diamalkan sehari-hari? Melalui mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kami diminta melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana Pancasila diimplementasikan. Saya memilih Desa Golusepa sebagai objek karena ingin melihat nilai-nilai itu tumbuh secara alamiah di masyarakat. Tujuan saya bukan untuk menilai, tapi untuk memahami, untuk merekam dengan mata dan hati. Untuk itu, saya membuat dua macam kuesioner. Satu untuk anak-anak di Desa Golusepa, dan satu lagi untuk puntir yang berasal dari berbagai macam daerah. Untuk anak-anak, saya buat pertanyaan ringan. Apakah kamu suka bantu orang tua? Apakah yang kamu lakukan kalau temanmu sedih? Apakah kamu punya teman dari agama atau suku lain? Dan kalau kamu bisa mengubah sesuatu di desa, apa yang akan kamu ubah? Sementara untuk volunteer, nilai Pancasila mana yang paling terasa selama mereka tinggal di desa ini? Adakah bentuk gotong royong yang mereka alami? Apakah masyarakat menerima perbedaan? Dan tantangan apa yang mereka lihat di masa depan? Semua ini kami lakukan untuk mencari jejak-jejak nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Hasil dari anak-anak sungguh menggugah hati. Sebagian besar menjawab bahwa mereka suka membantu orang tua, guru, dan bahkan tetangga. Mereka biasa berbagi makanan, alat tulis, dan membantu teman untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan gotong royong telah terbentuk secara alami. Mereka juga menjawab terbuka terhadap teman yang beda agama dan beda suku. Jawaban mereka sederhana, asalkan dia baik dan juga bisa main bareng. Sungguh refleksi yang sangat murni dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang paling menyentuh adalah saat mereka menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin mereka ubah dari Desa Golusepa. Banyak yang menjawab ingin merubah jalan desa menjadi tidak licin saat hujan. Ingin tempat bermain yang layak, ingin sekolah yang lebih memadai dan lebih besar, dan penerangan yang merata. Hal ini menunjukkan ini bukan sekedar harapan, tapi juga bentuk dari kesadaran akan keadilan sosial. Dari para volunteer, hasilnya sangat kaya akan perspektif. Mereka menyebutkan
Gotong royong dan toleransi sebagai nilai yang paling terasa. Ada cerita tentang warga yang rela menerima volunteer sebagai anak asuh untuk tinggal di rumahnya dan menyediakan logistik. Toleransi juga nyata. Meskipun berbeda agama dan asal, semua relawan merasa diterima dan dihargai. Tak sedikit yang bilang, saya justru merasa lebih diterima di sini daripada di kota saya sendiri. Namun tentu, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah akses digital dan literasi teknologi, kemudian minimnya ruang diskusi formal untuk anak muda, dan ruang sekolah yang kurang memadai. Tapi satu hal yang mereka sepakati adalah Goal Sepang adalah desa yang penuh jiwa Indonesia. Tapi satu hal yang mereka sepakati, Goal Sepang adalah desa yang penuh jiwa Indonesia. Saya kemudian merefleksikan semua ini dengan jurnal dan teori yang telah saya pelajari. Salah satunya adalah dari jurnal Abdul Hafid yang menyebutkan bahwa moralitas politik Pancasila sangat sejalan dengan Islam. Saya melihat itu di Golo Sepak, bagaimana warga hidup dengan kesantunan, saling tolong-menolong, dan tidak individualistis. Selanjutnya ada jurnal dari Nur Nilam Rintonga, bicara tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Goal Sepang adalah ruang yang potensial untuk hal itu, asalkan diberi akses yang merata dan memadai. Dan dari salah satu jurnal juga menegaskan bahwa ilmu hukum Indonesia harus berakal dari nilai-nilai Pancasila. Maka kalau kita bicara dengan pembangunan desa, kebijakan yang menyertainya juga harus berpijak pada sila-sila itu. Artinya, praktik Pancasila tidak berhenti di hafalan saja, tapi bisa mengalir dalam kebijakan, pendidikan, dan teknologi. Pesan dan pengalaman Golo Sepang memberi saya pelajaran yang berharga, bahwa Indonesia yang sesungguhnya tidak hanya ada di pusat kekuasaan, tapi juga hidup dan tumbuh di desa-desa yang sederhana dan penuh makna seperti ini. Selama pengabdian, saya dan tim relawan fokus pada 4 bidang utama: pendidikan dan dakwah, kesehatan, ekonomi dan lingkungan, serta media dan pariwisata. Dari sinilah kami menyaksikan langsung nilai Pancasila yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat desa. Di bidang pendidikan dan dakwah, kami mengajak anak-anak untuk belajar membaca, berhitung, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan kebangsaan melalui pendekatan yang menyenangkan. Mereka sangat antusias, dan ini menjadi cerminan dari semangat belajar dan harapan akan masa depan. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pendidikan. Dalam aspek ekonomi dan lingkungan, masyarakat sangat terbuka terhadap ide-ide pengembangan potensial lokal. Diskusi dan kerjasama yang terjalin menunjukkan semangat musyawarah dan gotong royong, sebuah refleksi nyata dari sila keempat. Yang paling mengesankan adalah kerukunan mereka. Walaupun berbeda latar belakang, agama, dan budaya, warga Sepang hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Nilai persatuan Indonesia bukan hanya sekadar simbol, tapi benar-benar diterapkan dalam keseharian mereka. Masyarakat juga tetap menjaga budaya dan adat istiadat, tapi tanpa menolak. Masyarakat juga tetap menjaga budaya dan adat istiadat tanpa menolak kemajuan. Ini menunjukkan bahwa Pancasila dan kearifan lokal bisa berjalan berdampingan dengan baik. Saya berharap nilai-nilai ini terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Akses pendidikan, teknologi, dan kesehatan semakin merata dan berkeadilan. Dan anak-anak desa seperti Golo Sepang diberikan ruang untuk bermimpi dan tumbuh sesuai potensi mereka. Karena mereka adalah bagian dari wajah Indonesia yang sesungguhnya. Mereka tidak kekurangan semangat, hanya perlu kesempatan yang setara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga perjalanan saya di Golo Sepang bisa menjadi pengingat bahwa nilai Pancasila bukan hanya sekedar hafalan di kelas, tapi bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Saya, Sarah Alzira, dengan NP 2362410020 dari kelas TRKBAC Angkatan 2024, mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Mari terus menumbuhkan semangat persatuan gotong royong dan keadilan sosial dimanapun kita berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga perjalanan saya di Golo Sepang bisa menjadi pengingat bahwa nilai Pancasila bukan hanya sekedar hafalan di kelas, tapi bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mari terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial dimanapun kita berada. Saya, Sarah Albazira dengan NRP 2362410020 dari kelas RKBAC Angkatan 2024, mahasiswi Institut Teknologi 10 November, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.